Malam ini, lupakan sejenak tentang kalender, lupakan tentang perdebatan tanggal. Saya ingin mengajak kamu masuk ke dalam satu ruangan, di dalam dadamu yang selama ini kamu kunci rapat-rapat. Ruangan itu gelap, pengap, dan penuh dengan barang-barang pecah belah. Di sana, ada wajah ayah yang mungkin tak pernah memelukmu. Ada suara saudara yang merendahkan mimpimu. Ada sisa-sisa pengkhianatan seseorang yang dulu kau anggap segalanya. Dan yang paling menyakitkan, di pojok ruangan itu ada dirimu sendiri yang sedang meringkuk, merasa kotor, merasa tak layak lagi disapa oleh Tuhan. Kita sering berkata pada orang lain, "Aku baik-baik saja." Namun saat malam tiba, saat riuh dunia mereda, konflik batin itu muncul kembali seperti luka yang belum kering. Kamu ingin berdoa, tapi merasa munafik. Kamu ingin sujud, tapi hati masih terbakar dendam. Kamu merasa iman itu telah hilang, menguap bersama air mata yang sudah kering. Malam 15 Sya'ban bukan hadir untuk menghakimimu. Ia hadir sebagai malam rekonsiliasi, sebuah undangan untuk berdamai dengan luka sebelum kita melangkah masuk ke gerbang Ramadan yang suci. Dalam tradisi kita, Sya'ban adalah bulan yang sering terlupakan karena terjepit di antara Rajab dan Ramadan. Namun, disinilah rahasianya. Sya'ban adalah waktu bagi para pendosa yang lelah untuk mulai mencuci pakaian jiwanya. Syekh Abdul Qadir Jailani, Sang Sultanul Aulia, dalam kitabnya Al-Ghunyah li Thalibi Thariq Al-Haq, Jilid 1, menggambarkan bulan ini sebagai bulan penyiraman benih. Jika Rajab adalah bulan menanam, maka Sya'ban adalah bulan dodak menyiram dengan air mata taubat. Beliau menekankan bahwa malam pertengahan Sya'ban adalah momen di mana rahmat Allah turun secara khusus untuk mereka yang hatinya hancur. Rasulullah bersabda dalam sebuah riwayat yang dikumpulkan oleh Al-Hafiz Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib. Allah menoleh kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, Dia mengampuni mereka apa adanya. Perhatikan kalimat terakhir. Membiarkan orang yang menyimpan dendam apa adanya. Ini adalah teguran yang sangat halus. Allah tidak membencimu. Allah hanya menunggu hatimu dikosongkan dari kebencian pada sesama manusia, agar ampunannya yang seluas samudra bisa mengalir masuk tanpa hambatan. Mari kita bicara tentang realitas yang kita hadapi. Ada seseorang yang bertahun-tahun tidak bicara dengan kakaknya, hanya karena masalah pembagian harta yang tidak adil. Di permukaan, dia terlihat sukses. Namun secara batin, setiap kali dia mendengar nama kakaknya, jantungnya berdegup kencang, amarahnya meluap. Imannya terasa tumpul. Mengapa? Karena batinnya terikat pada masa lalu. Lalu ada anak muda yang merasa dibuang oleh keluarganya karena kegagalan masa lalu. Dia merasa Tuhan tidak adil. Dia marah pada takdir. Dendam dan konflik batin bukan hanya merusak hubungan kita dengan manusia, tapi ia membuat dinding tebal antara kita dengan Allah. Dalam psikologi, ini disebut unresolved conflict. Penelitian oleh Everett Worthington, 2006, dalam bukunya Forgiveness and Reconciliation, menyebutkan bahwa memaafkan bukan tentang melupakan apa yang mereka lakukan, tapi tentang melepaskan diri kita dari jeratan emosi negatif tersebut. Di malam 15 Sya'ban ini, rekonsiliasi dimulai bukan dengan mendatangi mereka, karena mungkin itu terlalu berat, tapi dengan berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku terluka. Aku marah. Tapi malam ini, aku serahkan rasa sakit ini padamu. Aku tidak ingin menjadi tawanan dendam ini lagi." Mungkin ada di antara kita yang masih ragu, terjebak dalam perdebatan apakah malam ini memiliki dasar yang kuat. Secara jujur, mari kita lihat literatur. Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa, Jilid 23, halaman 191, mengakui bahwa banyak ulama salaf yang menghidupkan malam ini. Begitu pula Imam Syafi'i yang menyebutkan dalam bahwa doa di malam ini sangat mustajab. Namun, yang lebih penting dari sekadar perdebatan sanad adalah, apakah kita memiliki waktu khusus dalam setahun untuk benar-benar memeriksa hati kita? Nisfu Sya'ban adalah jeda intelektual dan spiritual. Jika setiap hari kita sibuk menghakimi orang lain, malam ini adalah waktu untuk menghakimi diri sendiri dengan penuh cinta. Bukan untuk menghukum, tapi untuk memperbaiki. Iman yang hilang itu tidak pergi kemana-mana.
Ia hanya tertimbun oleh ego, oleh gengsi untuk meminta maaf, dan oleh ketakutan untuk jujur di hadapan Tuhan. Malam ini, luangkanlah waktu 50 menit dalam kesendirian, matikan ponselmu. Duduklah di atas sajadah, atau sekadar di kursi, di bawah langit malam. Akui semua konflikmu. Sebutkan nama-nama orang yang menyakitimu, dan katakan, demi kedamaian jiwaku dan demi ridho Tuhanku, aku melepaskanmu. Rasakan beban di pundakmu perlahan luruh. Itulah saat di mana imanmu mulai berdetak kembali,